Jadi kita awali mulai pembibitan seperti ini ya. Jadi teman-teman yang program, kita berbicara tentang biaya ya, cost untuk program. Karena ada juga adik-adik yang bertanya, sangat mahal katanya. Saya rasa tidak. Jadi di poinnya kita beli talang di sini ya. Talang ini adalah talang yang biasa dijual di toko bangunan. Jadi tentunya tidak mesti harus tinggi segini ya. Jadi adik-adik yang punya lahan luas, cukup tingginya 30 cm pun dah cukup. 30 cm mungkin beli talang ukuran 60 kita bagi dua. Ya, terus untuk minimkan juga biaya kos untuk media ini. Jadi kalau kita pikir terkait dengan biaya program, saya rasa juga nggak terlalu mahal ya, karena pas saya bilang itu adik-adik di kampung pun bisa membiayai pembuatan program seperti ini. Karena beberapa keuntungan program seperti ini menggunakan ini tentunya pertama lebih praktis penggunanya. Yang kedua, tentunya ada media tambahan untuk program pohon kita, terutama di saat penyuplaian pupuk daripada tanam di bawah sekali ya. Mungkin yang punya sawah beda lagi ceritanya, silakan. Dan kalau kita duduk juga nggak terlalu merendah sekali ke bawah. Jadi pohon kalau 30 cm, kalau 60 cm lebih bagus. Tapi ada yang nggak punya biaya, ya kita bisa 30 cm. Nah, jadi talang ini kita dapatkan bisa di toko bangunan terdekat. Ya. Nah, terkait dengan kualitasnya tebal tidaknya, kembali ada tergantung milih. Nah, biayanya kos dari mana bisa? Dari mencangkok bisa. Adik-adik mencangkok yang besar-besaran dikit, buat konsep yang jelas dicangkok dulu yang lingkarnya nggak besar, sancang itu dengan tinggi 3 cm, 4 cm atau 5 cm. Yang jelas alasi jualin dengan calon The Max ya. Calon The Max tentunya bisa laku 20.000, 30.000. Nah, saya bisa beli ini. Ya, terus terkait dengan media ini kita gunakan pasir sungai. Kenapa saya gunakan pasir sungai dan campuran dengan sekam dan kotoran kambing dikit ya? Karena pasir sungai ini mengandung kelembapan sangat tinggi. Artinya dia tuh tidak gampang kering, pasir sungai ini. Nah, antisipasi kalau kita jarang menengok programan. Jadi sekali siram, dia tuh masih basah di bawah. Meskipun pasir kali ini kelihatan kering di atas, tapi di bawah masih lembab ya. Coba teman-teman buktikan. Kalau nggak percaya. Beda dengan pasir Malang. Nah, jadi kita gunakan pasir ini dan tentunya untuk mendapatkan ini tidak susah juga. Kalau ada sungai tinggal gali satu persatu, program airnya banyak juga. Jadi prinsipnya pelan-pelan sedikit-sedikit menjadi bukit. Oke. Nah, untuk berharap hasil yang bagus, kita tentu arahkan. Di saat kita mengarahkan akar atau yang lain, kita bongkar ini. Jadi talangnya dicabut, kita cek keberadaannya. Akar itu yang perlu dipotong. Yang paling perlu dipotong adalah bagian akar tunggal ke bawah. Nah, makanya pentingnya kalau nanam ini ada alasan. Ada alas, jadi bisa digunakan beton, bisa juga gunakan pecahan genteng, bisa juga dari plastik ya, plastik yang keras, atau styrofoam yang dibuang-buang itu bisa diambil di sampah-sampah itu, kita buat bulat di bawahnya alasannya, biar akar tuh menyebar keliling. Nah itu resepnya buat adik-adik kalau program baik itu sancang, waru, yang lain. Ya, terkait yang lain mungkin untuk pengarahan cabang naik cabang, jadi secara rutin kita mengarahkan cabang pertama, kedua, ketiga. Selanjutnya di los, biar besar. Nah, dalam pengelos ini akan muncul karakter, pembesaran, akar. Nah, secara otomatis akan menjadi bengkak. Nah, dalam proses bengkak ini jangan langsung dipotong dulu. Kita lihat maunya pohon kita sebesar apa dulu. Jadi sudah dirancang lebih awal sebesar berapa. Nah, setelah kita rancangnya lingkar batang 30, nah memang kalau udah dapat, nah mungkin posisi di lingkar batang 25 kita mulai potong, pangkas. Jadi arahkan pelan-pelan terus, oke. Nah, otomatis akan menjadi dapat hasil. Kayak ini loh kita biarkan ya. Jadi saya biarkan, ini masih ngelos nih, nah ini. Jadi akar besar, batang udah mulai tumbuh. Kita arahkan juga nih. Kita biarkan dulu. Ya, biar subur dulu nih, baru nanam, teman-teman. Harap menjadi dapat hasil yang bagus. Sama juga ini yang baru-baru nanam nih. Nah ini. Jadi intinya mulai menanam. Ya. Tanpa menanam, kita akan pernah dapat hasil. Intinya itu paling penting itu nanam. Karena sifatnya pohon ini tumbuh ya. Tumbuh berkembang. Kita juga ada Bokrama Okianti. Nih. Wah, tapi subur dia. Keren pohonnya.
Nah, tapi sebelum ini kita evakuasi waru dulu yuk. Nah, jadi di sini pohon ini pernah kita videokan dulu. Nah, jadi setelah kita lihat seperti ini, kalau kita buat formal itu atau informal kurang enak ya, tidak ada desain yang beda. Jadi kita desain beda aja ini, mungkin kita buat semi cascade. Waru semi cascade. Nah, jadi buat sesuatu dulu nih. Jadi kita ini mau buang nih, nggak pakai ini di sini. Jadi konsepnya ini teman-teman, jadi waru ini dari akar kita kalau lihat bagus. Lihat bagus, terus kalau kita buat formal aja kan udah biasa banyak yang gaya formal. Jadi dengan lihat posisi ini, saya pinginnya buat semi cascade. Jadi ini udah menjuntai ke bawah. Nah cascade-nya di sini, kita buat tahapan nanti untuk atas mahkotanya ini kita pakai, ini terusannya. Nah dengan posisi dapat nggak 30 cm. Nah ini segini, berarti ini kita potong arahkan. Gimana teman-teman, berani eksekusi kalau kita potong di sini? Kalau kita potong di sini, secara otomatis ini akan di atas posisinya. Batang yang besar dengan mahkota yang asik dan cantik. Tapi kalau dia biarkan ini kurang enak. Oke, konsepnya nah, seperti ini. Ya kita hilangkan ini, kita akan program. Pasti bagus. Harapannya bagus ya. Entah bagaimana hasilnya kita lihat nanti programan kita. Nah kalau kita hilang di sini mahkota tumbuh ke sini semua, naik ke bawah. Oke kita eksekusi ya mulai. Nah, mainkan saja teman-teman. Nah ini awalnya kan begini. Jadi separuhnya begini ya. Jadi kalau ini kecilin jadi bagus dia. Kalau kita paksa tadi kita nggak bisa buat pondemek teman-teman. Jadi kita tuh kita haluskan dulu. Kita potong lagi nih. Gimana biar kecil di sini. Jadi kita buat posisi ini masih bengkak. Kalau kita buat kecil di sini, nah ini. Di sini kendala kita. Ya, hajar terus. Wih, lumayan teman-teman. Tapi buat the max tuh.
Wih, tuh. Ini tingginya baru segini nih. Baru tingginya nih 20 cm. Ini 30. Dapat kita nggak finalnya di sini. Biar dapat 30 tantangan kita ya. Harus berani buat tantangan. Harus berani teman-teman. Kita buat dia bogel. Bahan buat semi casket. Oke, ini lagi dikit. Kita buat halus dulu. Jadi kita udah kerjakan tadi teman-teman. Haluskan. Nah, jadi kita buat semi casket ini. Karena kita lihat kita ada waru lumayan. Dan ini kita desain beda satu. Lihat dari akarnya bagus. Nah, dan twinnya ini ke bawah bagus sekali batang. Nah, di sini konsepnya nanti di sini ada mahkota, ya. Di sini ada mahkota nanti. Jadi kita buat beda. Nah, kalau kita perhatikan dari pembesaran batang nih lumayan udah dapat nih. Nah, tinggal ini nih kita bersihkan dulu pada bagian belakangnya ini. Nah, ini nih kita hilangkan ini. Yang kita pakai yang di sini. Rukut yang besar mana? Kita pakai yang di sini. Kalau lihat dari kamera, kejauhnya udah bagus. Ya, ini backsnya. Terus ada. Oke, kita pakai ini ke depannya. Ini taruh di bawah. Ini ada satu. Sini ya. Nah, terus yang di sini kita pakai mahkotanya ini, bukan ini. Jadi kita potong di sini. Kita cari tunas yang tumbuh ke bawah, bukan ke atas. Nah, ini ada juga. Nah, ini kita arahkan nanti ke sini. Ini ke sini. Jadi biar penuh di sini. Oke. Sekarang kita berpikir pakai bahan bawahnya. Dengan kita desain seperti ini kan lurus ini. Terlalu panjang ini lurus jelek. Jadi kita potong di sini, kemudian terus naikkan pakai ini. Ke kiri dulu, maju. Nanti setelah besar potong, kita alihkan ke sini lagi. Jadi dia ke sini nanti. Oke, kita mulai eksekusi potong. Nah, buat teman-teman sambil belajar ya. Kita desain yang lain satu ini. Biar punya kita yang casket, semi casket. Oke. Del, kita potong. Hah? Enggak lah. Kalau cangkok lama. Ada kita udah banyak bahan bibit untuk cangkok. Ya. Oke. Kita eksekusi buat teman-teman sambil belajar. Nih potongnya. Ini bisa di stack lagi.
Oke, asik. Nah, jangan lupa langsung sekalian pemecahan akar kayak seperti ini. Kalau memang akar di bawah lebih bagus, kita bisa pakai yang di bawah. Kalau ini kan jelek kelihatan. Oke, kita sekalian aja pecah nih. Kalau kita biarkan, otomatis jelek. Ya. Kita pecah lagi. Sama pecah dulu. Kalau dirasa bagus, kurang bagus, kita pakai ini. Ini yang buang di bawah. Sambil lihat perkembangannya. Gimana teman-teman? Sip, berani eksperimen ya. Dan jangan lupa salep kambium. Jadi ini sisi salep kambium ya. Karena habis dilukai tentunya kita kasih salep kambium. Dari sini kita mendapat wawasan pengalaman tersendiri ya dari praktek langsung. Bagaimana kondisi pohonnya. Apalagi kalau teman-teman ada yang berbakat jadi juri, silakan daftar ya. Nah, terutama harus punya pengalaman. Kenapa? Nah, jadi harapan kami ya teman-teman yang mau prosesi ke depan jadi juri harus punya atau desain pohon sendiri pernah ya. Kenapa? Karena bukan masalah wajib dan tidak wajib, harus ya. Karena secara otomatis orang yang pernah proses pohon tahu perkembangan pohon seperti apa dan arahnya kemana dan berapa lama prosesnya. Apalagi desain seperti ini secara nggak langsung kita dapat ilmu tersendiri. Ya. Nah, saat ini kita biar potong ini nanti kita bersihkan ulang, tergantung lihat perkembangan di atas. Apa kita langsung haluskan? Boleh. Langsung haluskan aja ya. Buat teman-teman. Karena kalau dibiarin juga kurang enak lurusnya. Kita langsung aja. Desain. Kita buat pendek-pendek. Ya. So, di sini. Ya. Ya, udah kita haluskan. Ya. Kita sekarang kasih salep.
Nah, itu teman-teman. Jadi kita udah eksekusi, tinggal menunggu hasilnya ke depannya. Yang jelas kita berharap mendesain bonsai yang terbaik ya. Semoga sesuai dengan harapan. Teman-teman bisa ikuti prosesnya terus ya. Salam waras, salam sehat selalu, salam the max.